Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Eriko Lenapi Simbolon dengan NIM 2110321062. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4, yaitu yang pertama Ilena Tani Putri dengan NIM 2110321061 dan yang kedua Nadila Syahrani dengan NIM 2110321063. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang ketentuan pajak penghasilan. Materi yang pertama yaitu pengertian penghasilan, pajak penghasilan, dan subjek pajak penghasilan. Yang pertama, penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Yang ketiga, subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi. Yang kedua, subjek pajak orang badan. Yang ketiga, subjek pajak warisan yang belum dibagi. Dan yang terakhir, subjek pajak bentuk usaha tetap. Subjek pajak orang pribadi adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua, subjek pajak badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditar, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi, kolektif, dan BUT. Berikutnya, subjek pajak warisan yang belum dibagi, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Menunjukkan warisan yang belum dibagi sebagai pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Selanjutnya, subjek pajak bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem subjek pajak penghasilan. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia. Subjek pajak orang pribadi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama untuk warga negara asing. Dikenakan PPh 26 kalau ia tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Sedangkan dikenakan PPh 21 kalau ia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Dan yang kedua, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga, subjek pajak badan, badan yang didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia. Dan yang keempat, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha tetap, melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua, orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak berkedudukan dan tidak bertempat di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia,
tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap yaitu usaha yang didirikan di luar negeri tetapi memiliki penghasilan di Indonesia. Contohnya otomotif yaitu Toyota, KFC, McD, dan sebagainya. Kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Jenis subjek pajak terbagi menjadi 5, yaitu dalam negeri orang pribadi. Kewajiban subjektif dimulai saat ia dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif berakhir saat ia meninggal dunia dan saat ia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua, dalam negeri badan. Kewajiban subjektifnya dimulai saat ia didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, luar negeri melalui BUT atau Badan Usaha Tetap. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui di Indonesia. Dan yang keempat, luar negeri tidak melalui Badan Usaha Tetap. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Dan yang kelima adalah warisan belum terbagi. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Kewajiban pajak subjektifnya berakhir saat warisan selesai dibagikan. Bukan subjek pajak, yaitu yang pertama, kantor perwakilan negara asing, dan yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dengan bekerja dan bertempat tinggal dengan mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta bersangkutan memberikan pelayanan yang sama. Dan yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat di Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman ke pemerintah yang dananya dari iuran anggota. Dan yang keempat, pejabat organisasi internasional. Dan yang kelima, organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik atau kebudayaan dengan syarat kerjasama tersebut memberikan manfaat pada negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Adapun perbedaan kewajiban pajak antara wajib pajak luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama itu dari wajib pajak dalam negeri, yaitu dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan menggunakan tarif umum. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak umum. Dalam hal ini, tarif UU PPh pasal 17 dan tarif PPh final pasal 4 ayat 2. Dengan penghasilan kena pajak di atas 0 sampai dengan 60 juta itu sebesar 5%. 60 juta sampai dengan 250 juta sebesar 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta itu sebesar 25%. 500 juta sampai dengan 5 miliar itu sebesar 30%. Dan penghasilan di atas 5 miliar itu sebesar 35%. Yang keempat yaitu wajib menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan tahunan, yang dimana ini sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terhutan dalam suatu tahun pajak. Kemudian yang kelima yaitu wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keenam yaitu mempunyai hak mengajukan keberatan maupun banding. Yang ketujuh yaitu diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Yang kedelapan yaitu untuk subjek pajak OP atau objek orang pribadi mendapat pengurangan beban PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.
Yang kesembilan yaitu pembayaran pajak tahun berjalan merupakan angsuran dari PPh yang terutang pada akhir tahun kecuali yang final. Kemudian wajib pajak dari luar negeri, yaitu yang pertama dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan Indonesia. Yang kedua yaitu dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak yang sepadan. Yang ketiga yaitu tarif pajak. Tarif pajaknya yang digunakan itu adalah tarif khusus, yang dimana itu adalah PPh pasal 26, yang mana tarifnya sebesar 20%. Jadi dapat disimpulkan dalam hal ini tarif pajak dalam negeri lebih besar daripada tarif pajak luar negeri, yaitu dalam negeri sebesar di atas 5M itu sebesar 35%, dan sedangkan dalam luar negeri itu sebesar 20% saja. Kemudian yang keempat yaitu tidak wajib menyampaikan SPT. Kenapa? Karena kewajiban pajaknya itu dipenuhi melalui pemotongan. Pemotongannya ini berasal dari pajak yang sifatnya final. Kemudian yang kelima yaitu tidak wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keenam yaitu tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan maupun banding. Sedangkan yang ketujuh yaitu tidak mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Yang kedelapan yaitu tidak mendapatkan pengurangan PTKP atau pajak penghasilan tidak kena pajak. Kemudian yang kesembilan yaitu merupakan pembayaran yang final kecuali yang berubah statusnya. Selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan. Objek pajak adalah segala sesuatu, baik itu barang, penghasilan, adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapat atau diterima wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun itu yang berasal dari luar negeri. Dalam hal ini yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Kemudian selanjutnya yaitu kelompok penghasilan. Yang pertama yaitu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan pekerjaan bebas. Contohnya seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penghasilan dari usaha ataupun kegiatan. Yang ketiga yaitu penghasilan dari modal, baik itu yang berupa harta bergerak maupun harta yang tak bergerak. Contohnya seperti dividen, royalti, sewa, atau seperti keuntungan penjualan harta lainnya. Kemudian yang keempat yaitu penghasilan lain-lain, seperti contohnya pembebasan utang dan hadiah. Kemudian materi selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan maupun bukan objek pajak penghasilan. Yang pertama dari objek pajak penghasilan itu mencangkup penggantian atau imbalan. Yang kedua /hadiah atau undian. Yang ketiga yaitu laba usaha. Yang keempat yaitu keuntungan atas penjualan ataupun pengalihan harta. Yang kelima yaitu bunga, ada dividen, royalti, sewa, premi asuransi, penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, dan yang terakhir ada imbalan bunga dan sebagainya. Kemudian yang merupakan bukan objek penghasilan pajak yaitu yang pertama ada bantuan ataupun sumbangan, ya ini contohnya termasuk zakat. Kemudian yang kedua yaitu warisan yang sudah terbagi. Yang ketiga yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi atau sehubungan dengan asuransi kecelakaan. Kemudian yang keempat yaitu iuran dana pensiun. Yang kelima yaitu beasiswa, yang keenam itu santunan dan lain sebagainya.